Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu klaster analisis partisional clustering. Perkenalkan, nama saya Jessica Meti Amanda dengan NIM 14121100-146. Nama saya Mas Surafandi Kurniawan dengan NBI 14121000153. Nama saya Yusuf Setiawan, NBI 140. Nama saya Arla Meija dengan NBI 162. Saya Keaniken Sinikea dengan NBI 139. Nama saya Novel Andriansyah dengan NBI 138. Untuk capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan pengertian dari aplikasi analisa klaster, kemudian memahami dan menyebutkan tipe-tipe klaster dan teknik clustering, memahami algoritma clustering. Yang keempat, menemukan proses clustering untuk menyelesaikan permasalahan. Next. Untuk K-means dan variansinya. K-means adalah algoritma clustering yang membagi data ke dalam K-kelompok berdasarkan jarak antar titik data. Konsep dasarnya yaitu membagi data menjadi K-cluster dengan menggunakan sentroid atau titik pusat. K-cluster dalam proses clustering, di mana K adalah angka yang ditentukan sebelumnya, menunjukkan berapa banyak klaster yang harus dibentuk. Kemudian, setiap data ditempatkan ke klaster dekat dengan sentroid terdekat. Salah satu metode clustering atau pengelompokan dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar data. Metode ini memiliki dua jenis, yaitu algoritmatif atau bottom up, kemudian divisif atau top down. Hierarki clustering ini memiliki kelebihan, yaitu tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal, memberikan visualisasi yang jelas melalui dendrogram, dan kekurangannya yaitu kompleks tinggi, terutama untuk dataset besar, dan tidak efisien untuk data yang dimensinya tinggi. Next. Untuk K-means clustering, yang pertama yaitu pendekatan partisional clustering, artinya data dibagi masuk ke dalam K-cluster yang sudah ditentukan sebelumnya tanpa membangun hierarki seperti dalam hierarki K-clustering. Yang kedua yaitu tiap cluster dihubungkan dengan sebuah sentroid atau titik pusat. Tiap cluster memiliki sentroid, yaitu titik pusat yang mewakili cluster tersebut. Sentroid dihitung sebagai rata-rata posisi semua titik data yang ada di dalam cluster. Yang ketiga yaitu tiap titik ditempatkan dalam cluster dengan sentroid terdekat. Ini memastikan bahwa titik-titik dalam satu cluster posisi. Yang keempat yaitu jumlah cluster harus ditentukan sebelum algoritma dimulai. Penggunaan harus menentukan jumlah cluster. Jika tidak sesuai dengan struktur data, hasil clustering mungkin kurang optimal. Algoritma dasarnya itu inisialisasi sentroid awal atau pilih titik cut dari data sebagai sentroid awal itu bisa diacak. Kemudian bentuk cluster. Tiap titik data ditempatkan cluster dengan sentroid terdekat.
Kemudian perbarui sentroid. Hitung ulang posisi sentroid. Kemudian yaitu clustering, yaitu yang pertama inisialisasi acak atau pilihkan sentroid awal secara acak. Mu di sini yaitu merujuk pada sentroid atau titik pusat dari sebuah klaster. Yang kedua, penugasan klaster. Untuk setiap data X, hitung jarak delta X sampai mu I ke setiap sentroid mu I. Tempatkan data X Keneans untuk menghitung jarak. Yang ketiga yaitu hitung ulang sentroid. Untuk setiap klaster I, perbarui sentroid mu I dengan menghitung rata-rata posisi semua data dalam klaster tersebut. Yang keempat yaitu kondisi konvergensi. Jika perubahan sentroid lebih kecil dari toleransi, jika belum, ulangi langkah yang kedua. Untuk penjelasannya, yaitu menempatkan data ke sentroid terdekat, kemudian memperbarui posisi sentroid berdasarkan rata-rata dalam klaster. Yang ketiga yaitu proses berlanjut hingga sentroid stabil atau konvergen. Baik, izin melanjutkan. Basic K-means clustering. Di sini misalkan data set X terdiri dari angka 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 30. Maka akan dibagi menjadi dua klaster. Yang dimana klaster sini didapatkan dua, yaitu dengan inisial sentroid, mu1 sama dengan 2, dan mu2 sama dengan 4, dan menggunakan ukuran city block distance. Hitung distance setiap X, sentroid X dengan city block. Pada delta dalam kurung X mu1 ditempatkan data set 2, yaitu 0, dataset 3 1, dataset 4 2, dataset 10 8, dataset 11 9, dataset 12 10, dataset 20 18, dataset 25 23, lalu dataset 30 28. Lalu dengan delta dalam kurung X mu2 ditempatkan pada dataset 2, yaitu 2, dataset 31, dataset 4 0, dataset 10 6, dataset 11 7, dataset 12 8, dataset 20 16, dataset 25 21, dan dataset 30 26. Lalu didapatkan min delta dalam kurung X mu1 dan delta dalam kurung X mu2. Di sini didapatkan dataset dari 2 dan 3 diklasterkan sebagai C1, lalu pada dataset 4, 10, 11, 11, 12, 20, 25, dan 30 diklasterkan sebagai C2. Bisa di next. Lalu perhitungan K-means clustering. Di iterasi pertama, tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat klaster, yang dimana C1 angkanya yaitu 2 dan 3, dan C2 itu 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 35. Setelah itu dilakukan update pas pusat klaster, yang dimana mu1 sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2,5. Lalu mu2 dalam kurung 4 tambah 10, tambah 11, tambah 12, tambah 20, tambah 25, dan tambah 35 dibagi dengan 7 dengan hasil 16,7. Bisa di next. Lalu iterasi kedua. Di sini mu1 didapatkan 2,5 dan mu2 didapatkan 16,7 dengan city block. Pada delta dalam kurung X mu1, dataset kedua didapatkan 0,5, dataset ketiga didapatkan 0,5,
dataset 4 1,5, dataset 10 7,5, dataset 11 8,5, dataset 12 9,5, dataset 20 17,5, dataset 25 22,5, dataset 35 32,5. Lalu pada delta dalam kurung X mu 2 didapatkan dataset 2 yaitu 14,7, dataset 3 13,7, dataset 4 12,7, dataset 10 6,7, dataset 11 5,7, dataset 4, dataset 12 4,7, dataset 20 3,3, dataset 25 8,3, lalu dataset 35 18,5. Sehingga didapatkan dataset pada 2, 3, dan 4 diklasterkan sebagai C1 dan angka dataset pada 10, 11, 12, 20, 25, dan 35 diklasterkan sebagai C2. Bisa di next. Lalu pada iterasi kedua, ditempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat klaster. C1 didapatkan 2, 3, 4, lalu C2 didapatkan dataset 10, 11, 12, 20, 25, dan 35. Lalu dilakukan update pusat klaster yang dimana mu1 sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi dengan 3 dengan hasil yaitu 3. Lalu mu2 dalam kurung 10 ditambah dengan 11 ditambah dengan 12 ditambah 20 ditambah 25 dan ditambah 35 dibagi 6 dengan hasil 18,8. Bisa di next. Lalu pada iterasi ketiga, hitung distance setiap X centroid X terhadap mu1 yaitu 3, mu2 yaitu 18,8 dengan city block. Di bagian delta X mu1 didapatkan dataset kedua yaitu 1, dataset ketiga 0, dataset keempat 1, dataset 10 7, dataset 11 8, dataset 12 9, dataset 20 17, dataset 25 22, lalu dataset 35 32. Lalu dengan delta dalam kurung X mu2 didapatkan dataset kedua yaitu 16,8, dataset ketiga 15,8, dataset keempat 14,8, dataset ke-10 8,8, dataset ke-11 7,2, dataset ke-12 6,8, dataset 20 1,2, dataset 25 6,2, dan dataset 35 13,2. Sehingga didapatkan bahwasannya pada dataset 2, 3, 4, 10 dapat diklasterkan sebagai C1, lalu pada dataset 11, 12, 20, 25, dan 35 diklasterkan sebagai C2. Ya, bisa di next. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perhitungan Kames clustering, yaitu di iterasi ketiga. Kita menempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat, yaitu C1, 2, 3, 4, 10, C2, 11, 12, 20, 25, 35, dan untuk update ke pusat klasternya yaitu mu1 sama dengan 2 plus 3 plus 4 plus 10 dibagi total data sama dengan 4,75, yang mu2 adalah 11 plus 12 plus 20 plus 25 plus 35 dibagi total data sama dengan 20,6. Next. Selanjutnya yaitu perhitungan yang ke iterasi keempat, yaitu kita akan bahas dalam proses clustering dengan Kames menggunakan jarak city block, yaitu titik pusat cluster saat ini yaitu 4,75 dan 20,6, yaitu dan ini adalah tabelnya yaitu X 2 2,75, 3 1,75, X2 2,75 untuk mu1, untuk mu2 18,6, dan
sampai yang ke 35 yaitu 30,25 dan mu2-nya adalah 14,4. Next. Dan inilah adalah perhitungan iterasi yang keempatnya, yaitu titik-titik datanya yaitu C1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, dan C2 yaitu 20, 25, 35. Dan untuk update clusternya yaitu untuk mu1 totalnya yaitu 7 dan mu2 yaitu 26,7. Next. Untuk iterasi yang kelima yaitu titik-titik data yang tadi itu dikelompokkan kembali ke klaster dengan pusat yang diperbarui, yaitu untuk dengan hasil dari iterasi yang tadi yaitu mu1 sama dengan 7 dan mu2 adalah 26,7 dengan city blocknya yaitu, dan untuk mu1 pada nilai x2 yaitu 5 dan mu2 untuk nilai yang kedua yaitu 24,7 dan seterusnya hingga x35 yaitu 28 untuk mu1 dan mu2 yaitu 8,3. Next. Lalu didapatkan hasil iterasinya yaitu seperti ini dengan menempatkan titik data dengan jarak terdekat ke pusat cluster yaitu C1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, C2, 20, 25, 35, dan untuk update clusternya untuk mu1 yaitu 7 dan mu2 sama dengan 26,7. Karena pusat clusternya tidak berubah atau konvergen, maka prosesnya yaitu berhenti dan hasil cluster adalah iterasi kelima. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk soal sebuah himpunan dua dimensi, yaitu X sama dengan 6,3, 12,4, 18,10, 24,11, 30,12, 42,20, dan 48,25. Bangun dua buah klaster dengan menempatkan tiap titik ke sentroid terdekat dengan menggunakan ukuran Cinti block distance. Dengan sentroid mula-mula untuk mu1-nya 18,2, untuk mu2-nya 45,10. Untuk X titik koordinat 6,3 didapatkan untuk delta X, mu1-nya dengan cara mutlak 6 kurangi 18 ditambah mutlak 3 kurangi 2 sama dengan 13. Untuk koordinat 12,4 dihasilkan 8. Untuk koordinat 18,10 dihasilkan 8. Untuk koordinat 24,11 dihasilkan 15. Untuk koordinat 30,12 dihasilkan 22. Untuk koordinat 42,20 dihasilkan 42. Dan untuk koordinat 48,25 dihasilkan 53. Untuk mu X, mu2 untuk titik koordinat 6,3 dihasilkan 46. Untuk titik koordinat 12,4 dihasilkan 39. Untuk titik koordinat 18,10 dihasilkan 27. Untuk titik koordinat 24,11 dihasilkan 22. Untuk titik koordinat 30,12 dihasilkan 17. Untuk titik koordinat 42,20 dihasilkan 13. Dan untuk titik koordinat 48,25 dihasilkan 18. Dan untuk min delta dalam kurung X, mu1, delta X dalam kurung mu2, yaitu C1, 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 C2, C2, C2. Next. Jadi untuk C1-nya didapatkan titik koordinat 6,3, 12,4, 18,10, dan 24,11. Dan untuk C2-nya 30,12, 42,20, dan 48,25. Untuk sentroid barunya, yaitu dengan menjumlahkan X1-nya, yaitu 6 plus 12 plus 18 plus 24, kemudian hasilnya dibagi 4, didapatkan hasilnya 15. Dan untuk X2, yaitu 3 plus 4 plus 10 plus 11,
hasilnya dibagi 4 sama dengan 7. Sehingga untuk sentroid barunya mu1 sama dengan 15,7. Dan untuk yang sentroid baru C2-nya, X1 sama dengan 30 plus 42 plus 48 dibagi 3 sama dengan 40. Dan untuk X2-nya 12 plus 20 plus 25 dibagi 3 sama dengan 19. Untuk mu2-nya sama dengan 40,19. Next. Key means clustering, yaitu yang pertama mula-mula sentroid dipilih secara acak atau random, cluster-cluster dihasilkan satu persatu. Yang kedua yaitu sentroid secara khusus merupakan nilai rata-rata atau mean dari titik-titik dalam cluster tersebut. Kedekatan diukur dengan Euclidean distance, cosine similarity, dan correlation. K-means akan berhenti jika memenuhi titik konvergen. Yang terakhir yaitu kompleksitas dari algoritma ini adalah Big O dalam kurung jumlah titik dikali jumlah klaster dikali jumlah iterasi dikali jumlah atribut. Next. Next lagi. Nah. Dua K-means cluster yang berbeda. Pada lampiran menunjukkan perbandingan antara dua hasil clustering, algoritma menggunakan K-means yaitu optimal cluster dan suboptimal clustering. Untuk original point yaitu menunjukkan titik data awal yang akan dikelompokkan menggunakan algoritma K-means. Titik-titik ini belum memiliki pengelompokan. Yang kedua yaitu ada optimal clustering. Pada gambar ini hasil clustering terlihat ideal dengan titik-titik dikelompokkan ke dalam clustering, yaitu berwarna hijau, merah, dan biru, berdasarkan pada pola data. Kemudian optimal clustering ini dicapai karena sentroid ditempatkan secara strategis pada posisi yang benar-benar mewakili tiap cluster. Kemudian yang ketiga ada suboptimal clustering. Pada subgambar ini hasil clustering kurang optimal. Beberapa titik data terlihat salah diklarifikasikan ke dalam cluster yang tidak sesuai. Suboptimal clustering terjadi karena penempatan sentroid awal yang kurang tepat atau algoritma K terjebak dalam minimum lokal sehingga gagal memenuhi pembagian clustering yang paling sesuai. Next. Kemudian untuk pemilihan inisial sentroid. Pemilihan sentroid awal ini juga mempengaruhi. Jadi jika sudah dapat sentroid awal yang bagus posisinya, maka iterasinya akan lebih sedikit dan pasti akan mengurangi kompleksitasnya. Next. Next. Next lagi. Next sampai yang 6. Nah, kemau sebelumnya. Nah, ini untuk pemilihan initial sentroidnya itu ada 6 percobaan. Pengecekan konvergensi dilakukan dengan membandingkan matriks grup pada iterasi yang sedang berjalan. Jika hasilnya sama, maka algoritma K-means cluster analisis sudah konvergen. Jika belum, maka perlu dilakukan iterasi berikutnya. Dapat dilihat pada gambar di sini, sudah konvergen, yaitu pada iterasi ke-6. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Ini ada evaluasi K-means cluster. Itu pada ukuran paling banyak digunakan adalah sum of square error atau SSE. Untuk setiap titik error merupakan jarak dari jarak ke klaster terdekat. Untuk mendapatkan SSE ini, kuadratkan error dan lalu jumlahkan. Untuk rumusnya ialah SSE sigma K I sama dengan 1 sigma X ECI
dis pangkat 2 kurung MI kali X. X adalah data poin dalam klaster. CI dan MI adalah sentroid dari klaster CI. MI berhubungan dengan pusat atau mean dan dari klaster tersebut. Jika diberikan dua klaster, kita dapat memilih salah satu dengan error terkecil. Salah satu langkah mudah untuk menurunkan SE adalah dengan meningkatkan K atau jumlah klasternya. Clustering yang baik adalah K lebih kecil mempunyai SSE lebih kecil dibandingkan dengan pure clustering dengan K yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada evaluasi Kamin cluster. Cluster yang diperoleh adalah C1, 2, dan 3. Cluster 2 ialah 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 30. Dan sentroid yang baru diperoleh μ1 sama dengan 2,5 dan μ2 sama dengan 16. Maka SSE-nya ialah 2 kurang 2,5 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 2,5 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 16 pangkat 2 ditambah 10 dikurang 16 pangkat 2 dan ditambah 11 kurang 16 pangkat 2 ditambah 12 kurang 16 pangkat 2 ditambah 20 kurang 16 pangkat 2 tambah 25 kurang 16 pangkat 2 tambah 30 kurang 16 pangkat 2. Langkah ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik hasil pengelompokan di mana nilai SSE lebih kecil menunjukkan pengelompokan yang lebih baik. Next. Selanjutnya adalah pemilihan inisial sentroid. Pada pemilihan ini, data dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu hijau klaster 1, biru klaster 2, dan merah pada klaster 3. Setiap warna di sini mewakili anggota klaster berdasarkan kedekatan dengan sentroid. Sentroid setiap klaster ditandai dengan simbol plus besar. Pada iterasi ini, posisi sentroid telah diperbarui berdasarkan rata-rata posisi semua anggota klaster sebelumnya. Pada Kamins, posisi sentroid diperbarui secara iteratif, hingga tidak ada perubahan yang signifikan atau konvergensi. Iterasi ini menunjukkan posisi sentroid yang mungkin mendekati hasil dari hasil akhirnya. Tujuan dari meminimalkan SSE atau sum of square error yaitu jarak kuadrat antara setiap titik data dengan sentroid klasternya. Dengan melihat gambar ini, kita bisa memahami bagaimana kami bekerja membagi data ke dalam klaster berdasarkan kedekatan jaraknya. Next. 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 Next lagi. Selanjutnya adalah kekurangan Kamins. Kamins bermasalah ketika klaster-klaster berbeda dengan ukuran, kepadatan, dan berbentuk tidak bulat. Kamins bermasalah ketika ada data yang mengandung outlier. Next. Dan berikutnya adalah kekurangan Kamins yang berbeda ukuran. Yang pertama ada original point. Sini ada 3 klaster yaitu klaster 1 berwarna biru, klaster 2 berwarna merah, dan klaster 3 berwarna hijau. Dan selanjutnya ada next. Ada kembali. Berikutnya ada Kamins dengan 3 klaster. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada kekurangan Kamins yaitu yang berbeda kepadatan. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada original point dan yang kedua ada dan gambar kedua ada Kamins 3 klaster.
Kekurangan pada algoritma Cummins dapat menimbulkan beberapa masalah yang mempengaruhi hasil clustering dan performa analisis data. Pada gambar kiri, yang original point menampilkan data mentah sebelum dilakukan pengelompokan. Setiap titik mewakili satu data point dengan 2 dimensi, X dan Y. Data terlihat tersebar secara acak tanpa ada kelompok yang jelas. Lalu untuk gambar yang kanan, yang K-means, menampilkan hasil pengelompokan data menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster sebanyak 3. Setiap titik sekarang memiliki warna yang berbeda, menunjukkan kelompoknya masing-masing. Algoritma K-means berhasil mengidentifikasi 3 kelompok utama dalam data. Tanda plus di tengah setiap kelompok menunjukkan pusat cluster atau centroid. Lalu untuk yang selanjutnya kekurangan K-means yaitu berbentuk tidak bulat. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada original points dan yang gambar kedua ada K-means 2 cluster. Pada gambar kiri data terlihat membentuk 2 kelompok yang jelas, namun bentuk kelompoknya tidak bulat atau convex. K-means mengasumsikan data memiliki bentuk cluster yang bulat, sehingga sulit untuk melumpuhkan data seperti ini dengan baik. Lalu untuk gambar yang kanan, K-means 2 cluster, hasil clustering K-means menunjukkan bahwa algoritma gagal membedakan kedua kelompok dengan benar. Pusat cluster atau centroid ditempatkan di tengah-tengah kedua kelompok, sehingga banyak data yang terklasifikasi secara salah. Lalu untuk selanjutnya adalah penanganan kekurangan K-means. Di sini ada 2 gambar, yang pertama original point dan kedua K-means cluster. Salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak jumlah cluster. Pada gambar yang dikirim menampilkan data mentah sebelum dilakukan pengelompokan. Setiap titik mewakili satu data point dengan 2 dimensi X dan Y. Data terlihat tersebar secara acak tanpa adanya kelompok yang jelas. Lalu untuk gambar yang kanan menampilkan hasil pengelompokan data menggunakan algoritma K-means. Setiap titik sekarang memiliki warna yang berbeda, menunjukkan kelompoknya masing-masing. Algoritma K-means berhasil mengidentifikasi beberapa kelompok utama dalam data. Tanda plus di tengah setiap kelompok menunjukkan pusat cluster atau centroid. Lalu untuk yang selanjutnya ada 2 gambar original point dan K-means cluster. Data mentah pada gambar kiri, data mentah menampilkan kumpulan data sebelum dilakukan pengelompokan. Titik-titik data setiap titik mewakili satu data dengan 2 atribut X dan Y. Distribusi acak data terlihat tersebar secara acak tanpa adanya kelompok yang jelas. Lalu untuk gambar kanan menampilkan hasil setelah data dikelompokkan menggunakan K-means. Setiap titik sekarang memiliki warna yang berbeda, menunjukkan kelompoknya masing-masing. Pusat cluster atau centroid tanda plus di tengah, setiap kelompok menunjukkan pusat dari masing-masing cluster. Algoritma K-means berhasil mengidentifikasi beberapa kelompok utama dalam data. Lalu untuk selanjutnya, pada gambar kiri, data terlihat membentuk 2 kelompok yang jelas, namun bentuk kelompoknya tidak bulat atau convex. K-means mengasumsikan data memiliki bentuk cluster yang bulat, sehingga sulit untuk mengelompokkan data seperti ini dengan baik. Lalu untuk gambar yang kanan, hasil clustering K-means menunjukkan bahwa algoritma gagal membedakan kedua kelompok dengan benar. Lalu untuk pusat cluster plus atau centroid ditempatkan di tengah-tengah kedua kelompok, sehingga banyak data yang terklasifikasi secara salah. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.